ketemu lagi di pertemuan kedua kali ini dengan Bu Ruth di pembelajaran sosiologi. Topik kita masih sama tentang gejala sosial di masyarakat. Nah, hari ini Bu Ruth akan mereview sedikit materi pada pertemuan sebelumnya. Dan juga kita akan belajar mengenai karakteristik dari gejala sosial. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama belajar ternyata dampak positif dari gejala sosial itu ada loh. Jadi nggak hanya dampak negatifnya aja. Silahkan kalian simak materi pembelajaran hari ini di dalam video ini. Langsung saja kita mulai review kita di pembelajaran hari ini. Kamu pernah lihat kan tawuran antar pelajar? Tawuran itu salah satu gejala sosial yang muncul di masyarakat kita loh. Secara sederhana, gejala sosial itu kan dapat diartikan sebagai peristiwa-peristiwa yang terjadi oleh manusia, baik secara individu maupun secara kelompok. Pada dasarnya, gejala sosial itu menyangkut nilai-nilai dan moral, antara lain menyangkut gejala ekonomi, gejala politik, gejala budaya, dan gejala moral seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Lanjut saja. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas nih, hal ini muncul dari berbagai kekurangan, baik dari individu itu sendiri maupun kelompok sosial yang ada di masyarakat. Dan ada 3 klasifikasinya. Ada masalah ekonomis, yang kemarin contohnya ada kemiskinan, pengangguran, begitu ya. Dan yang kedua ada masalah politik, seperti praktek korupsi. Dan yang ketiga, masalah kebudayaan seperti perceraian, kejahatan, kenakalan remaja, konflik rasial, dan keagamaan. Nah, ini adalah review pembelajaran kita yang kemarin. Gimana? Apakah kalian masih ingat atau sudah lupa? Jika kalau sudah lupa, mari ingat-ingat kembali. Jika masih ingat, tetap semangat. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, materi pembelajaran yang pertama di pertemuan kedua ini, kita akan berbicara mengenai karakteristik dari gejala sosial tersebut. Yang namanya karakteristik itu adalah hal-hal yang menjadi ciri khas dari gejala sosial. Kita akan lihat per poin. Kita lihat yang pertama, artinya adalah sangat kompleks. Jadi kita lihat gejala sosial itu dikatakan kompleks karena di dalamnya terdapat hubungan antar manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, sosial, budaya, psikologis, politik, dan agama. Wah, sangat kompleks ya permasalahan yang terjadi. Yang kedua, itu gejala sosial sifatnya adalah beraneka ragam. Ya, seperti yang kita tahu, beberapa gejala sosial itu nggak semuanya bisa dianggap sebagai satu gejala. Karena masing-masingnya memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda. Misalnya, gejala ekonomi dapat disamakan dengan gejala agama. Tentu tidak, gejala ekonomi tidak dapat disamakan dengan gejala agama. Gejala ekonomi juga nggak bisa disamakan dengan gejala budaya. Meskipun ada hubungan di antara berbagai gejala ini, tapi tidak bisa disamakan ya, karena mereka sangat beraneka ragam. Masuk yang ketiga, gejala sosial sifatnya tidak bersifat universal, tidak bersifat umum, karena hanya akan dipengaruhi oleh suatu kondisi sosial atau budaya masyarakat tertentu saja. Ingat ya, gejala sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak bersifat umum karena hanya dimiliki oleh budaya-budaya tertentu saja. Yang keempat, gejala sosial ini bersifat dinamis. Karakteristik ini muncul karena mengacu pada perilaku masyarakat yang cenderung berubah-ubah atau istilahnya adalah dinamis ya. Akibatnya, peristiwa ini menjadi cepat berubah, seperti misalnya pergantian mode pakaian yang terus berganti setiap tahunnya, atau gadget ya juga sama, setiap tahun mengalami perubahan. Masuk yang kelima, yaitu tidak mudah dimengerti. Ya, seperti siapa yang tidak mudah dimengerti? Gejala sosial juga tidak mudah dimengerti, karena karakteristik ini menunjukkan sebagai wujud dari perilaku dan hubungan antar manusia yang sangat sulit untuk dipahami. Berbeda halnya dengan gejala alam yang dapat kita ukur dan mungkin bisa diprediksi terlebih dahulu. Berbeda dengan masyarakat yang sifatnya sangat sulit untuk bisa dipahami. Masuk yang keenam, gejala sosial bersifat kurang objektif karena mengacu pada perilaku masyarakat.
Ya kan, alhasil gejala ini ikut memperhatikan pada hal yang melekat pada karakteristik setiap individunya. Misalnya nih, kasus-kasus seperti kemiskinan yang biasanya dinilai masyarakat secara subjek, bukan objektif. Apakah hal itu baik atau buruk, salah atau benar? Ya tergantung pada persepsi masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Jadi bukan bersifat objektif, belum tentu di Tanjung Anom kemiskinan itu dianggap tabu. Tapi bisa jadi kemiskinan itu dianggap biasa saja karena semua masyarakat juga menengah ke bawah, begitu contohnya. Masuk yang ketujuh, bersifat kualitatif. Karakteristik ini berarti menunjukkan bahwa gejala sosial menjadi tidak bisa diukur, tetapi harus dilihat dan dianalisis secara mendalam ya, meskipun dia bukan kuantitatif. Yang terakhir, yaitu sulit untuk diprediksi. Ya, seperti halnya tadi ya kan, karena karakteristiknya bersifat dinamis, cepat berubah gitu ya, dan harus dianalisis secara mendalam sehingga hasil-hasil dari telaah terhadap gejala sosial ini sangat sulit untuk diprediksi. Tapi masih tetap untuk kita bisa telaah bersama-sama ya, karena sifatnya yang kompleks, abstrak dan dinamis ini dia punya hal yang khusus di kalangan masyarakat. Nah, gimana nih untuk materi karakteristik gejala sosial? Apakah kalian sudah paham? Jika belum, alangkah lebih baik kamu mengulangi lebih dulu sebelum melanjutkan ke materi hari ini. Dan langsung saja kita masuk ke pembahasan yang kedua. Bagi kamu yang sudah paham, silakan next untuk mendengarkan materi berikutnya. Seperti yang kita tahu ya, bahwa gejala sosial itu merupakan suatu peristiwa yang terjadi di masyarakat yang menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Dan gejala sosial ini bisa menciptakan gesekan di masyarakat dan dapat memicu terjadinya perubahan sosial. Dengan itu, kamu pasti berpikir, kalau gejala sosial akan selalu menimbulkan kekacauan dan berbagai dampak negatif, seperti tawuran dan kemiskinan. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang lain, ternyata banyak juga loh dampak positif dari gejala sosial. Kira-kira apa saja ya? Yuk langsung saja kita ke penjelasannya. Nih, untuk yang pertama, gejala sosial itu punya dampak positif, yaitu potensi munculnya nilai dan norma baru. Kenapa begitu? Karena gejala sosial ini bisa menjadi penanda bahwa ada nilai dan norma masyarakat yang sudah ketinggalan zaman, atau istilah kerennya adalah kuno, jadul gitu ya. Sehingga munculnya gejala sosial ini diharapkan dapat memunculkan nilai dan norma baru yang sudah sesuai dengan perkembangan zaman atau yang kekinian gitu. Next, yang kedua, dampak positif dari gejala sosial ini adanya upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender. Ya, seperti yang kita bahas di semester yang lalu, kita berbicara mengenai kesetaraan gender ya. Ternyata dengan adanya gejala sosial ini bisa meningkatkan hal ini loh. Kenapa? Karena perkembangan zaman di masyarakat akan meningkatkan kesadaran bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak asasi yang sama sebagai manusia tentunya. Ini jelas merupakan pertanda yang baik karena dengan adanya kesetaraan gender tidak ada lagi loh ketimpangan atau judgement dari lingkungan terhadap suatu gender. Masuk yang ketiga, adanya diferensiasi struktural. Ya, diferensiasi struktural ini mengacu kepada perkembangnya lembaga-lembaga sosial baru. Berbagai macam kebutuhan di masyarakat yang semakin kompleks tentunya membutuhkan wadah dan lembaga baru untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya corona ini, ya kan kita nggak perlu sebenarnya gugus tugas COVID misalnya dahulu kala. Tapi karena ada perubahan, ada gejala sosial munculnya pandemi ini, diwujudkanlah yang namanya lembaga sosial yang baru, yaitu gugus tugas COVID ini. Gitu ya, contoh sederhana yang ada di kalian saat ini loh. Yang keempat, tingkat pendidikan formal itu semakin tinggi dan merata. Kenapa bisa begitu? Karena gejala sosial yang berhasil diatasi akan membawa pemahaman bahwa pendidikan itu penting. Akibatnya, masyarakat akan lebih aware terhadap pendidikan dan berusaha untuk mendapatkan akses pendidikan, khususnya pendidikan formal yang lebih baik lagi. Yang kelima, berkembangnya industrialisasi.
Nih, ketika masyarakat sudah mendapatkan pendidikan yang baik, produktivitas masyarakat pun pasti akan meningkat dengan sendirinya. Nah, hal inilah yang mengakibatkan industri-industri itu semakin berkembang menjadi lebih baik. Ya, contohnya ketika ada PT GGF di sekitar kamu, itu menjadi tempat industrialisasi yang dimanfaatkan, yang bermanfaat positif buat masyarakat di sekitarnya. Bukan hanya menambah pendapatan, tapi juga mendapat pajak untuk pemerintah loh. Pendapatan nasional Indonesia semakin tinggi juga, bukan? Kita masuk yang terakhir ya, yaitu perlindungan terhadap kebebasan dalam kehidupan beragama. Gejala sosial memberi pelajaran pada masyarakat akan pentingnya hidup berdampingan dan menghormati keanekaragaman. Dengan begitu, diharapkan akan munculnya kerukunan antar umat beragama yang berujung pada terwujudnya kebebasan beragama secara hakiki. Nah, gimana nih? Ternyata banyak juga ya dampak positif dari adanya gejala sosial. Meskipun nggak muncul secara langsung, dengan adanya gejala sosial yang terjadi, nilai dan norma pendidikan, cara pandang kita terhadap hidup beragama bisa meningkat menjadi lebih baik. Nah, gimana nih anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Ibu sarani nih, bagi yang belum paham, kalian putar-putar ulang lagi penjelasan Bu Ruth ya. Nah, jika masih belum paham juga, silakan kalian menghubungi Bu Ruth secara pribadi. Bu Ruth akan memperjelas pemahaman kalian. Untuk yang sudah jelas, Ibu ada tugas untuk kalian. Silakan langsung cek Google Classroom-nya ya. Tetap semangat 10 IPS, Tuhan memberkati.